Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofyan Haniullah. Halo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang korelasi antara buku ilmu dakwah tulisan Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG dengan buku manajemen tulisan T. Hani Handoko dalam perencanaan pusat studi dakwah. Dalam buku ilmu dakwah halaman 11 terdapat pengertian dakwah menurut para ahli, salah satunya yakni menurut Abu Bakar Zakaria. Beliau menyatakan bahwa dakwah adalah usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia dan keagamaan. Dari pendapat Abu Bakar Zakaria di atas dapat dijabarkan bahwa dakwah tidak hanya disampaikan oleh dai saja, tetapi juga semua orang yang memahami tentang ilmu agama Islam. Kemudian dakwah juga tidak hanya membahas soal keagamaan saja, tetapi juga urusan dunia. Bagaimana kita beretika dan bersosial dengan sesama manusia, bagaimana kita menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Sebagaimana dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Dari ayat di atas sangat jelas bahwa dakwah tidak hanya membahas tentang agama saja, tetapi juga bagaimana kita berperilaku yang baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dari buku ilmu dakwah edisi revisi tulisan Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG juga terdapat fenomena dakwah yang beliau ceritakan dalam bukunya, terdapat dalam halaman 2. Saya akan menceritakan ulang yang diceritakan oleh penulis dalam bukunya. Dulu sewaktu penulis melakukan dakwah di London pada bulan Oktober 2005, penulis ditemani makan sahur oleh seorang laki-laki bernama Muntako, seorang pekerja dari Semarang yang sudah lebih 5 tahun tinggal di Inggris. Ia kurus kering, berpuasa dengan khusyuk, sekalipun bekerja siang dan malam di tengah masyarakat London yang terkenal gila bola itu. Siang hari, dengan bibirnya yang kering, ia berangkat bekerja dan baru pulang menjelang akhir waktu sahur. Ia bekerja sedemikian berat karena ia ingin memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya di tanah air. Khususnya untuk masa depan pendidikan anak satu-satunya yang ia sebut titipan mulia ilahi. Singkat cerita, ia membeli sebidang tanah yang dipersiapkan untuk membangun sebuah panti asuhan dan fakir miskin kelak. Ketika ia kembali ke tanah air, ia yakin Allah akan membantunya. Ia dengan mantap mengatakan dengan bahasa Jawanya yang sangat kental, yakni Gusti Allah niku sugih, Allah maha kaya artinya. Dalam standar kehidupan pada umumnya, pekerja di restoran tersebut sebenarnya termasuk mereka yang tak berdaya. Ia harus keluar negeri karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia. Akan tetapi ia tetap bertekad melakukan pemberdayaan kepada orang lain. Belum pernah ada yang mengatakan bahwa Muntako adalah seorang pendakwah karena ia tidak berceramah. Padahal upaya Muntako yang terpuji itu dapat melebihi penceramah yang seringkali berbicara tanpa kejelasan tindakan. Muntako tidak berbicara tetapi ia bertindak dan berhasil. Jadi Muntako pantas dikatakan sebagai seorang pendakwah karena ia melakukan dakwah dengan pemberdayaan masyarakat. Sebelum lanjut, saya akan mereview buku yang ini, Ilmu Dakwah, tulisan Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Buku ini cocok dijadikan referensi oleh siswa, mahasiswa, pendakwah
yang mencari materi tentang dakwah, karena di dalam buku ini juga penulis menambahkan beberapa kisah nyata yang beliau sendiri alami sehingga dapat memberikan pemahaman kepada pembacanya mengenai dakwah dalam kehidupan nyata. Next, tadi sampai pemberdayaan masyarakat. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, kita perlu melakukan manajemen yang tepat. Dakwah dengan pemberdayaan masyarakat dinamakan dengan Lembaga Pusat Studi Dakwah. Dalam buku manajemen tulisan T. Hani Handoko, pada halaman 8 menuliskan definisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perencanaan berarti bahwa para manajer memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Berbagai kegiatan ini didasarkan pada berbagai metode rencana atau logika, bukan hanya atas dasar dengan dugaan atau firasat. Pengorganisasian berarti para manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia dan material organisasi. Kekuatan suatu organisasi terletak pada kemampuannya untuk menyusun sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan. Semakin terkoordinasi dan terintegrasi kerja organisasi, maka semakin efektif pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan dalam suatu organisasi atau lembaga adalah esensial, karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan penting dibanding fungsi-fungsi manajemen lainnya, di mana fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan adalah hanya melaksanakan keputusan-keputusan dari perencanaan. Jadi korelasi dari kedua buku ini, dari ilmu dakwah dan manajemen ini, di mana semakin berkembangnya zaman, dakwah tidak hanya menggunakan lisan saja juga, tapi bagaimana kita merealisasikan dalam kehidupan nyata sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Seperti dengan membangun lembaga pusat studi dakwah atau pemberdayaan masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat, di mana dalam membangunnya kita tidak bisa tiba-tiba bangun, tiba-tiba ada, tidak bisa, karena semuanya perlu perencanaan atau manajemen. Jadi dalam berdakwah melalui lembaga pusat studi dakwah, kita memerlukan juga namanya manajemen atau perencanaan yang sangat tepat agar tujuan dari organisasi atau lembaga yang kita bangun dapat tercapai dengan efektif dan baik. 4 tahap dasar perencanaan. Yang pertama yakni menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan suatu organisasi atau kelompok. Karena tanpa tujuan yang jelas, maka organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Kemudian yang kedua yakni merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Yang ketiga yakni mengidentifikasi segala kemudian dan hambatan. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu kita perlu mengetahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dan yang mungkin menimbulkan masalah. Yang keempat atau yang terakhir yakni mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir ini adalah proses perencanaan yang meliputi pengembangan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dengan mengetahui alternatif-alternatif tersebut, maka nanti akan dipilih atau melakukan penilaian alternatif, di mana alternatif yang terbaik atau paling memuaskan di antara alternatif, maka itulah yang akan digunakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau lembaga. Kemudian yakni faktor waktu dan perencanaan. Faktor waktu mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perencanaan. 3 hal pertama, yakni yang pertama, waktu sangat diperlukan untuk melaksanakan perencanaan efektif. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk melanjutkan setiap langkah perencanaan. Yang ketiga, yakni waktu yang akan dicakup dalam rencana harus dipertimbangkan. Periode perencanaan dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni rencana jangka pendek, dihitung dari harian sampai 1 tahun. Contoh bagaimana
mengimplementasikan kebijaksanaan, penugasan kerja, dan metode kerja baru. Yang kedua yakni rencana jangka menengah. Hitungannya dimulai dari beberapa bulan sampai 3 tahun. Contohnya bagaimana memperbaiki schedule atau koordinasi. Yang terakhir atau yang ketiga yakni rencana jangka panjang, dihitung dari 2 sampai 5 tahun lebih. Contoh, apa strategi persaingan perusahaan, berapa tingkat pertumbuhan yang akan dicapai. Selanjutnya, proses perencanaan strategik merupakan penetapan serangkaian keputusan dan kegiatan dalam perumusan dan implementasi strategi-strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Langkah yang pertama yakni penentuan misi dan tujuan, di mana mencakup pernyataan-pernyataan umum tentang misi dan falsafah maksud dan tujuan organisasi. Langkah yang kedua yakni pengembangan profil perusahaan, lembaga atau organisasi, di mana langkah ini adalah hasil analisa internal perusahaan untuk mengidentifikasi tujuan dan strategi yang sekarang. Langkah yang ketiga yakni analisa lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi cara-cara dalam perubahan lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, dan politik dapat secara tidak langsung mempengaruhi organisasi. Yang keempat yakni analisa internal perusahaan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sebuah perusahaan untuk merumuskan strategi perusahaan selanjutnya. Yang kelima yakni mengidentifikasi kesempatan dan ancaman, di mana kesempatan dan ancaman dapat timbul dari berbagai faktor, salah satunya yakni dari perkembangan teknologi dan lain-lain. Kemudian langkah yang keenam pembuatan keputusan, di mana hal ini mencakup penilaian dan pemilihan berbagai alternatif perusahaan dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Kemudian langkah yang ketujuh yakni pengembangan strategi perusahaan. Yang kedelapan pengimplementasian strategi atau pengoperasian kegiatan strategi yang akan dilakukan. Kemudian langkah yang kesembilan atau yang terakhir yakni peninjauan kembali dan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana atau hasil kegiatan sesuai dengan yang diharapkan. Terakhir, manfaat perencanaan. Yang pertama yakni membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua yakni membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga yakni meminimalisir pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang keempat, menghemat waktu, usaha, dan dana. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.